Sama seperti perumpamaan yang akan kita baca bersama di next slide. Matius 25 ayatnya yang pertama sampai 10. Itu adalah perumpamaan tentang 10 gadis, tentang pelita, tentang kerajaan. Yang 5 adalah 5 gadis yang bijaksana, berhikmat. Yang 5 lagi gadis yang bodoh. Kira-kira menurut saudara, Tuhan ingin kita untuk jadi seperti yang bodoh atau yang bijaksana? Yang bodoh atau yang bijaksana? Bijaksana. Amin. Kita baca ayat yang pertama dan selanjutnya. Satu secara bergantian ya. Wanita dulu kemudian pria. 1, 2, 3. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana membawa pelitanya dan juga minyak dalam bumi mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Haleluya. 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Tuhan ingin kita menjadi bijaksana, jadi dewasa, memiliki hikmat dan pengertian. Gadis yang membawa hanya pelita saja, tidak membawa minyak cadangan dalam buli-bulinya, itu ibarat tim sepak bola yang nggak punya pemain pengganti, yang tidak punya pemain cadangan. Maaf kalau saya pakai ilustrasi ini ya ibu-ibu, mungkin ini kurang familiar tapi saya percaya bisa dipahami ya. 5 gadis yang tidak membawa minyak adalah sama seperti apa tadi? Tim sepak bola yang tidak punya pemain cadangan, pemain pengganti. Saya mau katakan bahwa tidak ada masa depan bagi tim yang seperti ini. Karena apa saudara? Karena kalau misalnya tim ini main terus ini ya, walaupun ini tim hebat, walaupun ini tim yang tidak terkalahkan, tapi dia terus bertanding. Kira-kira bisa nggak saudara tiba-tiba cedera? Bisa? Bisa ya? Nanti waktu lari atau kesleo atau waktu lompat pas turun lagi nggak lepas atau kena tackle dan lain sebagainya. Karena kan cedera atau apa tuh nggak bisa dijadwalkan ya dong. Wah hari ini aku mau cedera. Bisa seperti itu saudara? Tidak bisa.
di luar kendali si pemain itu, gak bisa direncana atau dijadwalkan, di luar apa saudara? Di luar kendali, di luar kendali dia. Oleh karena itu, sehebat apapun sebuah tim sepak bola, dia harus punya pemain-pemain cadangan yang juga berlatih bersama-sama dan juga melakukan kegiatan bersama dengan timnya, harus dipersiapkan. Nah, menjadi pemain pengganti itu bukan sesuatu yang mudah. Menjadi pemain pengganti itu juga adalah hal yang berat, karena seringkali orang nggak respect dengan pemain cadangannya. Padahal dia ikut latihan, sama-sama ikut latihan. Dia ikut juga digojlok gitu ya, ikut juga briefingnya, ikut juga dalam analisa nanti lawannya seperti apa, kemudian strateginya bagaimana. Mereka bersama-sama antara tim inti maupun tim cadangan ini harus melakukan hal yang sama. Tetapi ketika pertandingan, tim cadangan ini harus pemain-pemain cadangan ini tidak main dan harus duduk di bangku cadangan. Itu bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang mudah bagi para pemain-pemain cadangan ini. Diperlukan jiwa yang besar, diperlukan pengertian lebih untuk bisa memahami bagi kemenangan tim dan mengevaluasi diri untuk semakin lebih baik lagi supaya dipilih menjadi tim yang utama. Kalau kita perhatikan ya, ketika misalnya ada yang cedera, satu pemain cedera, kemudian pelatih akan panggil dan menggantikannya, itu berarti kan mereka harus selalu siap, kapanpun dipanggil. Jadi mereka nggak bisa lihat duduk-duduk makan minum mungkin seenaknya, nggak bisa saudara. Pemain cadangan ini juga harus mengikuti pertandingan dengan serius supaya nanti ketika sewaktu-waktu dipanggil mereka bisa mengikuti dan bisa menggantikan posisi yang kosong itu. Nah, tidak semuanya juga punya jiwa yang besar ini tadi, karena kadang kita bisa melihat pemain yang dipanggil keluar itu kadang mungkin nggak cedera, tapi dipanggil keluar karena mungkin ada evaluasi menurut pelatihnya ini dia harus keluar gitu. Nah, kita pernah lihat ya, ada yang marah-marah mungkin, nggak terima kalau harusnya aku jangan dikeluarin gitu, harusnya aku bisa tetap main. Ada pemain yang seperti itu, betul ya? Dipanggil keluar marah-marah, nggak mau digantiin. Kemudian yang nggak mau salaman sama pelatihnya, mungkin nggak mau salaman juga dengan penggantinya. Nah, yang menggantikan ini juga harus menerima hal-hal tersebut. Jadi ada sikap yang bisa terlihat, kedewasaan yang bisa terlihat, karena itu direkam sedemikian rupa dan mungkin kalau Piala Dunia ya seluruh dunia menyaksikannya. Ada sikap-sikap yang baik dan yang tidak baik yang ditunjukkan oleh para pemain tersebut. Harusnya kalau dewasa dia tentu akan tahu tujuannya, sehingga ketika dia dipanggil harus digantikan, dia pun akan memberi semangat pada yang menggantikannya. Ayo kamu bisa, terus dan lain sebagainya. Hal itu terlihat
proses Tuhan ini, maka kita akan menjadi semakin serupa dengan Yesus, semakin berhikmat, semakin dewasa. Amin. Haleluya. Karena kalau dengan terencana dan konsisten, maka hasilnya pun bisa dinikmati oleh seluruh jemaat, oleh semua kita. Haleluya. Nah, saudara, untuk membangun semua ini, untuk membangun masa depan, untuk mempersiapkan masa depan ini, itu memang ada resikonya. Ada resiko, ada hal-hal yang mungkin yang tidak kita duga bisa terjadi. Tapi kita perlu berbesar hati untuk memberikan ruang untuk kesalahan-kesalahan itu bisa terjadi. Amin. Karena tidak ada yang sempurna, tidak ada yang anak lahir langsung lari. Kadang jatuh, kadang kepleset, tetapi kita harus berbesar hati memberi ruang kesempatan. Perlu sabar, sedikit lebih repot, tapi harus bekerja keras juga. Tapi kita mengerti bahwa semuanya itu untuk kebaikan masa depan. Mungkin akan ada keributan, ada yang nggak setuju, ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Bahkan mungkin ada yang, aku mau pindah gereja aja. Gak apa-apa sebenarnya, karena semua itu adalah bagian dari proses ini semua. Amin. Ini bagian dari proses ini. Nah, next slide. Ada sebuah ilustrasi yang ingin saya sampaikan, saudara. Saudara tahu restoran ya? Ya. Jadi di restoran itu kan ini restoran yang mewah gitu ya. Saya juga belum pernah ke restoran mewah, saudara, tapi saya bisa melihat di TV. Nah, itu ada kursi-kursi yang ditata dengan rapi, meja, semuanya serba indah dipandang. Suasananya, ruangannya juga sedemikian rupa dipersiapkan dengan baik. Makanannya juga kita memesan dan tidak butuh waktu yang lama, pesanan itu cepat datang. Saudara senang kan ya kalau misalnya kita ke tempat makan terus kita pesan dan pesanannya cepat datang, jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama gitu ya. Dulu tuh ada tulisannya, nanti tulis mungkin ditulis nggak pakai lama gitu ya. Jadi di daftar pesanan kita ditulis nggak pakai lama, jangan lama-lama ya mas, jangan lama nggak gitu ya. Nah, kita tentunya semua senang kalau pesanan kita cepat datang, terus rasanya enak, bersih dan lain sebagainya. Suasana yang tenang, kita bisa menikmati hidangan itu dengan lebih nikmat. Tetapi restoran yang begitu indah itu, restoran yang begitu nyaman dan makanannya enak itu, kalau kita mau lihat ke dapur saudara, mungkin saudara akan kaget, mungkin saudara akan shock. Saya pernah lihat kayak ada lomba Master Chef gitu ya saudara, ya, Master Chef atau lomba untuk para koki-koki, tukang-tukang masak gitu ya. Nah itu mereka praktek di sebuah restoran, dan ketika di dapur itu ternyata keadaannya itu sangat hiruk pikuk dan ribut saudara. Ayo pesanan meja nomor satu belum jadi, ini yang pesan bang ini mana nih kok belum ada? Ini makanan penutup
lari-lari sana kemari, bawa panci, bawa wajan, mungkin ada barang yang jatuh juga, gerombiangan gitu ya saudara ya. Begitu hiruk pikuk di dapur itu saudara. Siap, ini ya. Sangat berbeda dengan keadaan ketika di ruangan penyajian, ruang makannya. Keadaannya sangat berbeda. Ya di sini tenang, nyaman tuh, di belakang itu, wah, ribut saudara. Teriak-teriakan gitu ya. Ya itulah perbedaannya saudara. Nanti ketika mereka harus menyajikan gitu, mereka langsung habis ribut gitu ya, terus mereka langsung keluar, langsung mereka senyum gitu, supaya karena mereka tahu mereka harus bertemu dengan para konsumen, para pelanggan. Tentu nggak mungkin dengan wajah yang gini terus disajikan ya kan, berguyu kan gitu nanti. Nah, ketika kita masuk ke pelayanan saudara, itu sama dengan kita masuk ke dapur. Ketika kita masuk ke pelayanan ya, misalnya, wah, luar biasa, ibadah di sini nyaman ya, enak ya, puji-pujiannya, sambutannya, asalnya, wah semuanya nyaman, ramah, dan lain sebagainya. Tapi ketika saudara berpikir untuk aku mau terlibat pelayanan, berarti ini saudara masuk ke dapur. Nah, ketika saudara masuk ke sebuah restoran itu dari pintu depan, tapi kalau saudara kerja di situ sebagai koki, sebagai juru masak, saudara lewat pintu belakang. Kondisinya berbeda, situasinya berbeda. Maka kita perlu mengatur. Katakan kiri kanan saudara, mengatur. Mengatur apa saudara? Harapan kita, ekspektasi kita. Kita harus memiliki pengertian, pemikiran yang berbeda. Ketika kita datang menjadi penikmat atau menjadi pekerja. Amin. Bukan berarti selalu ada perang ya saudara, maksudnya selalu ribut gitu di belakang ketika mempersiapkan semuanya ini. Tidak. Tetapi poinnya garis tebal yang ingin saya sampaikan adalah bahwa yang saya ingin tekankan bahwa berbeda menjadi penikmat dan menjadi pekerja. Kita perlu berbesar hati, kita perlu mengatur ekspektasi kita, sikap kita juga berbeda. Mungkin akan ada yang berpikir yang tidak mengerti akan berpikir pelayanan kok kayak gini gitu ya, kok ditegur-tegur dan lain sebagainya. Tapi saudara bisa bayangkan kalau misalnya semuanya dengan sikap yang ketika menyajikan kan, mari silakan masuk yang di depan begini dia. Kalau saudara sekarang kan sudah bayang ya saudara, silakan masuk, silakan duduk, kursinya mungkin dibantuin gitu. Mau pesan apa bapak ibu? Nah kalau di dapur itu kayak gitu saudara, kira-kira masakannya itu cepat, hidangannya bisa cepat selesai nggak? Tidak. Semua setuju ya? Ayo cepat dimasak itu ya, supaya nomor meja nomor 5 itu nanti sudah 2 jam dia nunggu gitu. Nggak akan cepat selesai saudara. Dan kira-kira para pengunjung mau datang lagi nggak ke situ?
lemah lembut. Jadi karena perlu hal-hal yang tegas dan mungkin akan ada tidak nyaman, tetapi kita semua harus bersikap dewasa, amin. Bersikap dewasa untuk mengerti kita ada di posisi yang mana. Kita sebagai pengunjung atau kita sebagai pekerja, amin. Amin. Haleluya. Itulah orang yang dewasa. Next slide. Itulah orang yang ada. Jadi nggak cepat stres, nggak cepat tertekan gitu ya karena apa pelayanan gitu, nggak cepat stres, nggak cepat tertekan, terus bikin rumor-rumor atau cerita-cerita kesana kemari, mempengaruhi kesana kemari, karena sebenarnya dia yang tidak tahu persis posisinya dia sekarang ada di mana. Sebagai penerima atau sebagai pekerja harus dengan hikmat diatur memiliki kedewasaan. Matius 7 ayat 24 sampai 27 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin, saudara. Amin. Jadi waktulah yang akan menentukan apa yang dilakukan oleh seseorang itu bijak atau bodoh. Waktu yang akan membuktikan, yang akan menguji apakah yang dilakukan itu bodoh atau bijaksana. Apa yang kita lakukan itu suatu tindakan berhikmat atau sembrono. Karena saudara, karena kalau tidak ada hujan, tidak datang banjir, tidak ada angin melanda rumah itu, maka rumah yang di atas pasir itu pun baik-baik saja. Rumah yang di atas pasir itu aman-aman saja. Amin. Kalau tidak ada hujan, banjir, dan angin. Tapi kan kita sudah membaca tadi, sudah belajar bahwa tiba-tiba ada hal-hal yang di luar kendali kita, di luar kontrol kita, sehingga itu seperti sesuatu yang datang tiba-tiba dan kalau kita nggak siap, ya roboh. Ketika mau dibandingkan rumah yang dibangun di atas batu, kalau keadaannya biasa-biasa saja, itu seperti berlebihan. Bangun rumah di atas batu, ngapain? Berlebihan, ya. Biayanya lebih besar, lebih lama mungkin itu prosesnya. Tapi ketika hal yang di luar kontrol kita, di luar kendali kita itu terjadi, ada hujan, ada banjir, ada angin melanda, yang bertahan adalah rumah yang didirikan di atas batu. Hikmat Tuhan mengajar kita untuk mempersiapkan diri bagi hari esok. Amin, saudara. Kedewasaan itu berbicara tentang hikmat Tuhan, mengajar kita untuk
Untuk apa saudara? Mempersiapkan diri bagi hari esok. Next slide. Bisa 1, 2, 3. Hikmat Tuhan mengajar kita untuk mempersiapkan diri bagi hari esok. Mungkin akan ada yang berkomentar, berpendapat, ngapain jadi harus menyesuaikan lagi dan lain sebagainya. Harus ada hal-hal yang kalau yang lama kan bisa langsung jalan gitu aja dan lain sebagainya. Tetapi hikmat Tuhan itu nanti kita mengajar kita untuk mempersiapkan hari esok. Saudara bisa ingatkan diri kalian semua, mempersiapkan hari esok. Mempersiapkan hari esok. Hikmat Tuhan mengajar kita untuk mempersiapkan hari esok. Amin. Karena saudara, seperti rumah tadi, waktulah yang akan membuktikan apa yang kita lakukan itu bijaksana atau bodoh, berlebihan atau sembrono. Nah, saya mau bertanya, kapan gadis-gadis yang bodoh ini dibilang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana ini dibilang bijaksana? Kapan saudara? Waktu minyaknya habis dan ternyata pengantinnya belum datang-datang. Kalau pengantinnya datangnya segera, mungkin yang bawa minyak itu, yang bawa minyak dan buli-buli yang bawa cadangan itu akan dikatakan, mungkin akan dinilai ngapain, lebay, repot-repot, berat loh bawa buli-buli segala. Betul saudara? Tetapi karena pengantin mempelai pria itu belum datang-datang, sehingga minyak mereka itu habis, mereka baru kebingungan. Tuhan Yesus belum datang, tapi kita harus mempersiapkan. Amin. Firman Tuhan katakan, ini adalah hari zaman akhir. Mana kok gak datang-datang? Tapi kalau kita menangkap kebenaran firman Tuhan ini, kita menjadi seperti orang-orang yang bijaksana, mempersiapkan masa depan kita, kehidupan setelah kehidupan yang ada di dunia ini, kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal, yang selama-lamanya itu kita mau persiapkan sungguh-sungguh, maka kita tidak akan tergolong seperti orang-orang yang bodoh yang tidak mempersiapkan. Karena kita nggak bisa selalu kontrol hidup ini, amin saudara. Tiba-tiba sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, itu bisa saja terjadi. Rumah di atas pasir akan aman-aman saja, dan yang di atas batu akan seperti berlebihan. Tetapi kalau kita melihat ke depan seperti yang Tuhan mau, maka masa depan adalah milik kita. Kita baca bersama 1, 2, 3. Masa depan milik mereka yang mempersiapkan diri. Sekali lagi, masa depan milik mereka yang mempersiapkan diri. Sekarang katakan pada diri saudara, 1, 2, 3. Masa depan adalah milikku yang mempersiapkan. Amin. Kadang untuk mempersiapkan diri bagi masa depan itu, kita harus berani tampil beda. Kita harus berani tampil berbeda. Mungkin orang bilang sok suci, berlebihan.
jahat, nganai-nganai, gak usah ikut beles-belesan. Itu biar buat yang sok rohani itu aja. Gak usah ikut pelayanan. Aku kan mau menikmati hidup ini. Sekali seumur hidup harus dinikmati. Tapi kalau kita tahu apa yang kita lakukan sekarang ini untuk mempersiapkan masa depan, maka apapun yang kita dengar, apapun penilaian orang, kita tetap memegang nilai ini penting. Amin. Ini sesuatu yang berharga. Ini harus menjadi bagian di dalam hidupku. Aku tidak mau sembrono. Aku mau dengan sungguh-sungguh mempersiapkan masa depan kita dengan percaya diri, dengan penyertaan Tuhan. Kita mau jalani hidup kita seperti yang sudah Tuhan tetapkan. Amin. Karena kita tahu yang kita lakukan ini, semua sekeliling kita melakukan hal curang. Semua sekeliling kita gak setia. Mungkin semua ada banyak sekeliling kita tidak bisa dipercaya, tidak memiliki integritas. Tetapi karena kita tahu apa yang kita lakukan itu bukan untuk sekarang, bukan untuk hidup yang saat ini. Yang kita lakukan itu untuk hidup masa depan kita. Maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan campur tangan. Amin. Bahwa Tuhan akan menolong kita dan kita akan mendapatkan hasil dari membayar harga itu. Sama halnya ketika COVID, masa pandemi yang sekian tahun lalu kita hadapi, banyak gereja juga tidak siap, sehingga yang harusnya berkumpul, biasanya berkumpul menjadi nggak bisa berkumpul. Yang tidak punya fasilitas untuk bisa merekam ibadah dan share ke jemaat, kalau nggak punya itu ya nggak bisa jalan, saudara. Makanya banyak gereja yang juga ketika mengalami masa pandemi itu jadi tutup. Perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang biasanya juga di pasar ketemu secara langsung begitu juga menjadi ketika lockdown itu tidak bisa berjalan seperti biasanya. Tetapi yang memiliki hikmat, punya ide, jualan itu bisa online, bisa usaha online dan lain sebagainya, ibadah online, maka yang memiliki hikmat, yang mempersiapkan itu bisa tetap berjalan. Amin. Jangan seperti kalau kita mau bayangkan gadis-gadis yang bodoh yang tidak membawa persediaan minyak itu, yang nggak mempersiapkan diri. Mungkin mereka waktu jalan menuju ke tukang minyak yang jual minyak, mereka akan sambil satu dengan yang lain sambil mengeluh gitu ya. Ngerti gitu tadi kita bawa minyak ya, jadi kita nggak harus pergi sekarang beli minyak. Dan kalau nanti mereka balik, mereka tahu bahwa pesta sudah dimulai dan pintu ditutup yang kita baca tadi ayatnya, mereka ketinggalan dan tidak ada kesempatan lagi. Tidak ada kesempatan lagi. Maka kita perlu juga memperhatikan dengan siapa kita bergaul. Apa kita masuk sekelompok yang bodoh atau sekelompok yang bijaksana? Amin. Kalau misalnya itu tadi yang bawa minyak itu jumlahnya 9 orang dan yang gak bawa minyak itu 1 orang,
Ini berbicara komunitas atau pergaulan, saudara. Yang satu yang nggak bawa minyak tadi satu orang ya, terus kemudian ketemu teman-temannya, kok semua pada bawa minyak ya? Dia pasti akan segera pulang dan ambil minyak. Amin. Tapi sayangnya jumlahnya sama, saudara. Yang nggak bawa minyak 5, yang bawa minyak 5 juga. Jadi ada temennya, dia nggak terus aware gitu loh, nggak terus memberi perhatian. Mungkin ada yang salah gitu. Dia berpikir, oh temanku juga pada nggak bawa yang 4 ini, jadi ada 5 orang yang nggak bawa. Gak apa-apa. Yang di sana curang-curang juga, gak apa-apa, di sana gak bisa dipercaya juga. Ngapain suci-suci? Ada temennya, gak ngijeni gitu ya. Gak sendirian kok aku. Nah itu adalah pemikiran-pemikiran yang tidak dipasang. Tuhan pengen, Tuhan sangat mendorong kita, mengajar kepada kita untuk kita punya cadangan. Amin. Di dalam, jangan seperti perusahaan atau usaha-usaha yang ketika masa pandemi itu nggak punya cadangan, nggak punya simpanan, kemudian akhirnya bangkrut. Jangan sampai ketika sesuatu hal datang dan kita nggak punya persiapan, sehingga ketika ada kebutuhan tiba-tiba kemudian kita langsung cepat-cepat hutang. Tapi kita mau belajar berhikmat, amin. Berhikmat, mengatur, mengelola apa yang Tuhan percayakan. Ada yang sebagian disisihkan, gak apa-apa sedikit-sedikit, tapi konsisten, terus-menerus disisihkan, dipersiapkan. Karena kalau tidak akan jadi masalah. Sama juga halnya dalam hubungan, kita harus punya cadangan. Kalau tadi cadangan keuangan, ini cadangan kasih, amin. Kita harus penuhi hidup kita, diri kita dengan kasih Tuhan, supaya ketika kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam hubungan kita dengan sama kita, ada hal-hal yang mungkin melukai kita, ada hal-hal yang membuat kita gak nyaman atau gak cocok, kita gak kenal lagi musuhan. Kita harus punya cadangan. Next slide. Pertanyaannya, saudara jawab dalam hati saudara. Apakah saudara punya cadangan? Pilihannya ada di tangan saudara. Maka judul firman Tuhan pagi hari ini adalah cadangan. Kedewasaan semakin dekat dengan Tuhan dan memiliki hikmat, kita mempersiapkan